Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'du. Qal musannifu babul warithin, tining paneka-paneka bab anerangakeun ahli waris. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu faraid dan kita sudah sampai di babul warithin, di mana bab ini menerangkan ahli waris, siapa saja orang yang termasuk ahli waris. Al warithuna minar rijal, tapi bagian pertama adalah ahli waris yang laki-laki. Al warithuna tining banyak-banyak ahli waris minar rijali, dari banyak-banyak orang laki. Khamsata asyara paneka bede 15. Jadi ahli waris laki-laki semua jumlahnya adalah 15. Yang pertama al-ibnu, panikah ibnun, anak laki. Jadi anak laki-laki. Ini kalau kita perhitungkan dari mayit ya. Jadi misalkan Khalid menikah dengan Laila dan dikaruniakan anak laki-laki namanya Ahmad. Maka apabila Khalid atau Laila meninggal, kemudian ahli warisnya adalah Ahmad, maka Ahmad ini statusnya adalah ibnul maiti, anak laki-laki dari mayit atau putra mayit, dan mendapatkan warisan. Kemudian termasuk ahli waris yang kedua adalah ibnul ibni, cucu dari anak laki-laki. Jadi Ahmad yang tadi mempunyai anak lagi misalkan ya, maka anaknya misalkan Muhammad, jadi Muhammad ibn Ahmad ibn Khalid. Apabila Khalid meninggal dunia, maka salah satu ahli warisnya adalah Muhammad, yang mana Muhammad adalah putra dari Ahmad. Ahmad sendiri putra dari Khalid. Maka status Muhammad adalah ibnul ibni, atau anaknya anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dari anak perempuan tidak dapat warisan ya. Jadi misalkan nih Khalid punya anak perempuan namanya Sa'dah. Sa'dah punya anak laki-laki namanya Muhammad. Maka Muhammad ini bukan ahli waris dari Khalid. Jadi ibnu bintin istilahnya, putra laki-laki dari anak perempuan. Ibnu bintin. Jadi yang termasuk ahli waris apabila anak laki-laki dari anak laki-laki. Bisa dipahami ya? Wa in safalah, walaupun kabebe ya. Ya, wa in safalah walaupun ke bawah. Jadi nasabnya itu ke bawah, ibnu ibni ibnin misalkan ya. Jadi Khalid punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad punya anak laki-laki namanya Muhammad. Muhammad punya anak laki-laki namanya Bakar. Ya, Bakar punya anak laki-laki namanya Umar. Maka ya, apabila Khalid meninggal dunia, maka termasuk ahli warisnya adalah Bakar. Termasuk juga ahli warisnya adalah Umar. Umar ibn Bakar ibn siapa tadi? Umar ibn Bakar ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Khalid. Berarti status dari Bakar sendiri atau status dari Bakar adalah ibnu ibni ibnin. Kalau status dari Umar adalah ibnu ibni ibni ibnin. Itu juga ahli waris. Ini yang dimaksud dengan wa insafalah. Jadi walaupun cucu-cucunya itu sangat banyak sekali, sampai ke bawah ibnu ibni 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 kalau masih ada ya. Berarti itu kakek yang paling atas tuh yang meninggal dunia. Juga termasuk ahli waris ya. Jadi
Selama itu cucu dari anak laki-laki terus mengalir, tidak ada perempuannya sama sekali, maka tetap itu ahli waris walaupun jauhnya 1000 orang. Jadi cucu 1000 ibnu ibnu ibni 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 terus seperti itu, tetap ahli waris selama tidak ada bintun, selama tidak ada anak perempuan di antara anak laki-laki. Apabila ada anak perempuan di antara anak laki-laki, itu bukan ahli waris walaupun itu posisinya di atas. Ibnu bintin bukan ahli waris. Anak laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris walaupun itu ada nasabnya, itu ada di atas. Itu kan ibnu bintin itu kan sangat dekat dengan mayit, cucu dari mayit itu, tapi cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi si Khalid nih, si Khalid punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab menikah, punya anak namanya Ahmad. Nah Ahmad ini kalau Khalid meninggal dunia, Ahmad bukan ahli waris. Yang ahli waris hanya ibunya Zainab. Terus ke bawah. Jadi cucu dari Zainab sampai ke bawah bukan ahli waris semuanya. Yang ibnun, yang bintun, semuanya bukan ahli waris. Jadi anak dari anak laki, anak perempuan semuanya bukan ahli waris. Tanpa mandang itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya bukan ahli waris. Jadi wa insafalah di sini hanya dikhususkan pada yang laki. Kemudian selanjutnya awal abu, termasuk ahli waris yang selanjutnya adalah abun. Ini disesuaikan dengan ukuran masing-masing ya, dimana ahli waris itu ada kekuatannya, ada yang lebih didahulukan dari ahli waris yang lain. Apabila misalkan ada ibnun, ada ibnu ibnin, apakah semuanya walaupun berstatus ahli waris, tapi kalau ada semua, ada ibnun, ada ibnu ibnin, maka ibnu ibnin walaupun ahli waris tidak mendapatkan bagian. Ntar akan dibahas dalam pembahasan hajib. Ahli waris selanjutnya adalah abun, ayah ya, tahu ayah ya. Ya, misalkan anak meninggal dunia, maka ayahnya dapat warisan. Wal jaddu, kemudian kakek. Di mana al jadd di sini abul abi, bapaknya bapak. Jadi bapak mayit itu punya bapak lagi, namanya abul abi. Jadi si mayit, misalkan mayitnya Khalid. Khalid ini punya bapak namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu kan statusnya ayah dari Khalid. Begitu Khalid meninggal dunia, maka Ahmad mendapatkan warisan berstatus abun atau berstatus ayah. Nah Khalid punya ayah lagi namanya Komar. Maka Komar ini status kalau dipandang dari cucu atau Khalid atau siapa itu namanya Khalid, anaknya Khalid tadi, maka berstatus jaddun, abul abi. Wa ina walaupun ke atas. Jadi ayahnya ayah. Abu abi abin tetap mendapatkan warisan. Ya mungkin saya tulis di papan ya, misalkan nih saya punya Muhammad nih ya, Muhammad punya ayah namanya Ahmad ya, Ahmad punya ayah lagi namanya Komar ya, Komar punya ayah lagi namanya Bakar punya ayah lagi namanya Soleh misalkan ya. Berarti kalau Muhammad meninggal dunia, maka Ahmad statusnya ayah, ini statusnya kakek, ini Komar statusnya Abu Abin ya, Komar statusnya Abu Abin termasuk ahli waris. Bakar termasuk Abu Abi Abin ya, Bakar statusnya adalah Abu Abi Abin, Abu Abi Abin ahli waris juga. Soleh sama juga ahli waris, tapi statusnya lebih jauh lagi, Abu Abi Abin ya, terus sampai ke atas itu. Kalau misalkan kakeknya masih ada yang nomor 20 ke atas, tetap mendapatkan warisan. Tapi jarang mah, ini biasanya yang banyak Abu Abi Abin itu.
Kalau yang sampai 4 abu, abi itu sudah jarang sekali, apalagi sampai 5, 6, 7 dan seterusnya. Bisa dipahami ya wa in ala. Jadi wa in ala ini kakeknya doang. Ya, kakeknya doang. Kalau ada perempuan di antara kakek yang ada, maka nggak ada pewarisan tuh. Abu, abi, ummi, abi, abin. Ya. Ya. Wa in ala wal akhu syaqiqu, ya. Kemudian selanjutnya adalah wal akhu syaqiq adalah saudara kandung. Ya. Saudara kandung sendiri itu juga ahli waris. Jadi misalkan antum meninggal dunia, maka kalau kamu punya saudara laki-laki, maka saudara kamu dapat warisan berstatus akhun syakik. Wal akhlil ab, kemudian ahli waris selanjutnya adalah saudara seayah. Ya, saudara seayah. Apa maksudnya akhlil ab di sini ya? Jadi akhlil ab di sini ayah dari mayit itu mempunyai istri lain. Ayah dari mayit punya istri lain, punya istri kedua, anggap aja. Dari istri kedua tuh punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki dari istri kedua, kalau dipandang dari mayit, di mana mayit itu putra dari istri yang pertama, statusnya adalah saudara seayah, bukan saudara kandung. Ya, bisa digambarkan contohnya ya. Saya tulis di papan. Jadi nih, Ahmad menikah dengan istri pertama namanya Zainab, ya. Istri pertamanya nih Zainab. Ya, punya keturunan, ya, dikaruniai anak namanya Muhammad. 8 tahun kemudian Ahmad menikah lagi, ya, karena nggak cukup satu istri, nambah satu istri lagi. Nama istri yang kedua Laila. Habis menikah dengan Laila punya keturunan lagi namanya Bakar, ya. Maka kalau Muhammad ini meninggal dunia, ya, kalau Muhammad meninggal dunia, maka siapa saja ahli warisnya? Ini ada ibu, ada ayah. Kalau Bakar statusnya kalau dipandang dari Muhammad siapa? Lil ab, adalah saudara seayah. Jadi termasuk ahli waris. Jadi kalau kita mandang dalam ilmu faraid, siapa ini akhun syakik, akhun li'ab, ini kalau kita pandang dari si mayit. Ya, kalau si mayit ini Muhammad berarti Bakar berstatus akhun li'ab. Kalau yang meninggal dunia adalah Ahmad, maka status Bakar adalah ibnun. Bukan akhun syakik lagi, tapi ibnun, karena Bakar ini putra dari Ahmad. Ya, bisa dipaham. Jadi Bakar nih, kalau kita ingin mengetahui ini Bakar berstatus apa, berstatus akhun syakik, atau berstatus amun, atau berstatus syakik, atau li'ab, lihat dari posisi mayit sekarang. Kalau mayitnya adalah Muhammad, maka status Bakar adalah akhun lil'ab, saudara seayah. Andai kata yang meninggal dunia adalah Ahmad, maka status Bakar adalah ibnun. Jadi kalau misalkan Ahmad yang meninggal dunia nih, maka cara mengerjakan warisannya adalah Bakar, ya. Ahmad yang meninggal dunia berarti punya istri zaujah Laila, zaujah. Karena punya 2 istri, ya, zaujah 2, ya. Punya 2 zaujah. Kemudian juga punya anak nih Bakar ibnun, dan juga punya anak lagi ibnun. Berarti anaknya 2, istri 2 gitu. Bisa dipaham? Tapi misalkan kalau Muhammad yang meninggal dunia, ya, kalau Muhammad yang meninggal dunia, bagaimana caranya? Ya, disesuaikan. Muhammad meninggal dunia nih, ya. Muhammad meninggal dunia. Berarti ahli warisnya siapa saja? Di sini ada ibu, ya, ada ibu. Ada juga ayah, ya, ayah
umun abun adalah ahun ini bakar, ahun lil ab ya, ahun lil, bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kembali lagi, wal akh lil kemudian termasuk juga ahli waris adalah akh lil akh lil ini adalah saudara seibu. Misalkan ibu dari si mayit ini mempunyai suami lain, ya otomatis karena perempuan tidak bisa menikahi dua laki-laki, ya bisa digambarkan suami yang pertama sudah meninggal dunia. Ya contoh nih, ya contoh ini ada Aisyah di sini ya, perhatikan di sini ada Aisyah. Di mana Aisyah di sini tahun 2010 menikah dengan Bakar ya, dikarunia anak namanya Muhammad ya. Aisyah 3 tahun kemudian si Bakar meninggal dunia, menikah lagi Aisyah ya, karena masih kuat ya, masih bisa hamil ya, masih muda, menikah lagi dengan suami yang kedua. Wah kok gini, suami yang kedua namanya Khalid ya, Khalid ya, ini suami yang kedua, suami Aisyah yang kedua. Menikah dengan Khalid 2 tahun kemudian punya anak namanya siapa? Komar, anggap aja Komar. Nah, Komar di sini status kalau dipandang dari Muhammad, siapanya Muhammad coba? Saudaranya, tapi saudara bukan saudara kandung, tapi saudara seibu. Begitu Muhammad meninggal dunia, di kemudian hari Muhammad meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa saja di sini? Nah, kita coba kalau Muhammad meninggal dunia, anggap nih Muhammad meninggal nih, siapa saja ahli warisnya? Berarti yang pertama adalah ibu. Kemudian yang kedua adalah akhlil ya, saudara seibu. Khalid apakah termasuk ahli waris dari Muhammad? Bukan. Ini suami istri, bukan ayah. Soalnya Muhammad bukan lahir dengan Khalid, tapi dengan yang ini, yang suami yang pertama. Jadi Khalid bukan ayah, tapi namanya ayah tiri. Biar dapat warisan itu bukan ayah tiri, tapi bapak asli atau ibu asli. Ya bisa dipahami ya. Kemudian termasuk ahli waris yang selanjutnya adalah ibnul akhi syakik ya, putra dari saudara kandung ya. Putra dari saudara kandung ini termasuk ahli waris. Keponakanmu sendiri itu ahli waris selagi itu laki-laki dari saudaramu, bukan dari saudarimu. Tapi kalau misalkan punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki tersebut punya anak namanya Bakar, maka Bakar ini termasuk ahli waris darimu. Kamu meninggal dunia, maka keponakanmu dari saudara laki-laki ini, kalau keponakanmu ini laki-laki juga, maka termasuk juga ahli waris. Ya, bisa dipahami ya, Ibnul Akh Syakik, putra dari saudara laki-laki kandung. Wabnul akhlil ab ya, saudara putra dari saudara seayah. Bisa digambarkan, bisa tergambar ibnul akhlil ab. Jadi nih bisa dilihat ibnul akhlil ab, berarti di sini ada Muhammad ya. Muhammad menikah dengan Zainab ya, Zainab juga punya istri yang kedua Khamsiyah misalkan. Dengan Muhammad punya anak Khalid ya, dengan Khamsiyah punya anak Muhammad Dagi, Muhammad kedua.
Nah sekarang Muhammad nih atau Khalid nih menikah dengan Aisyah ya, menikah dengan Aisyah, punya anak namanya Ahmad. Ya, berarti kalau di sini Muhammad meninggal dunia ya. Kalau Muhammad meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa saja? Pertama ada ibu di sini, ini ahli waris. Yang kedua ada ayah di sini, ahli waris juga. Umun, abun, kemudian ini Khalid, ahli waris bukan? Ahli waris namanya akhun lil ab. Nah, di sini ada Ahmad lagi, ibnu akhin lil ab. Paham? Jadi Ahmad ini berstatus ibnu akhin lil ab. Ahmad berstatus ibnu akhin lil ab. Khalid berstatus akhun lil ab. Muhammad berstatus abun. Khamsiyah berstatus ummun. Muhammad ini mayitnya, ini yang mati nih. Bisa dipaham ya? Ya, seperti itu. Kemudian wal ammu syakik, paman kandung ya. Jadi ayahmu itu punya saudara laki-laki. Ayahmu. Maka ayahmu itu namanya amun, saudara ayahmu itu namanya amun syakik ya. Nah, di sini bisa digambarkan ada satu keluarga punya anak Muhammad dan Ahmad ya. Kemudian Muhammad menikah, dikaruniai anak namanya Ahmad. Kok Ahmad lagi? Khalid ya. Khalid. Perhatikan di sini ya, contohnya ya. Di sini ada satu keluarga punya dua keturunan, Ahmad dengan Muhammad. Muhammad menikah, punya anak Khalid. Maka ketika Khalid meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya? Di sini ada ayah. Si ayah punya saudara namanya Ahmad, apa ahli waris? Iya, ini namanya amun syakik atau paman kandung sendiri ya. Termasuk juga ahli waris. Ya, bisa dipaham ya. Kemudian selanjutnya wal ammu lil ab. Paman seayah. Bisa paman seayah. Jadi pamannya ini saudara ayah berarti. Tapi saudara ayah yang seayah. Saudara ayah yang seayah. Jadi saya akan gambar di sini ya. Di sini saya kecilkan karena ini agak kecil. Jadi seperti yang tadi Ahmad menikah dengan Zainab ya. Juga menikah dengan Laila. Ketika menikah dengan Laila punya keturunan namanya Komar. Dengan Zainab punya keturunan namanya Muhammad. Nah sekarang Muhammad menikah dengan Aisyah ya. Aisyah ini istri Muhammad. Ketika menikah dengan Aisyah punya keturunan namanya Bakar ya. Keturunannya memang Bakar, anaknya namanya Bakar. Maka perhatikan di sini. Ketika Bakar meninggal dunia ya. Sekarang si mayit siapa? Bakar. Ini meninggal dunia. Siapa saja ahli warisnya? Nah, kita cek ahli warisnya siapa saja. Yang pertama itu Muhammad pastinya. Siapa Muhammad nih? Ayah. Ya, ayah. Abun. Siapa lagi ahli warisnya? Aisyah. Statusnya adalah umun. Bagus. Ini Zainab ahli waris gak? Zainab berarti ibu Muhammad, Ummu Abin ahli waris lagi nih, Ummu Abin ya, Ummu Ab. Kalau Ahmad ini ahli waris gak? Berarti ayahnya ayah, berarti kakek namanya ya. Ahmad ini kakek dari Bakar, juga ini ahli waris namanya Abu Abin.
Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya Abu Abin termasuk ahli waris. Lain-lain nih ahli waris gak? Ya, ahli waris gak? Ummu? Bukan. Aman ya. Bukan. Bukan. Ini bukan ahli waris. Karena ini bukan ibunya Ahmad. Ya. Nah, Komar sekarang. Ini termasuk ahli waris karena Komar di sini adalah saudara seayahnya Muhammad. Jadi status Komar di sini adalah amun lil ab. Jadi paman tapi bukan paman kandung, melainkan ini paman seayah. Ya, paman seayah. Bisa dipaham ya? Kemudian selanjutnya wal ammu syakik wal ammu lil ab wabnul ammi syakik wabnul ammi wal ammu wabnul ammi syakik. Bisa dipaham ibnul ammi syakik, ibnul ammi syakik ini sepupu. Jadi ayahmu itu ya, ayahmu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari ayahmu berarti paman kandung. Paman kandungmu itu punya anak. Anaknya itu termasuk ahli waris dari kamu. Berarti ibnu amin syakik. Ya, ibnu amin syakik. Sepupu ya. Sepupu kan? Sepupu dari paman. Selama itu paman ya. Kalau bibi mah bukan ahli waris. Jadi perhatikan di sini bibi itu bukan ahli waris. Ya. Jadi semua bibi itu bukan ahli waris. Entah itu bibi dari ibu atau bibi dari ayah, semuanya bukan ahli waris. Ya, seperti misalkan ibumu punya saudari perempuan ya. Seperti itu, Satya misalkan. Contohnya Satya itu bukan ahli waris. Atau ayahmu punya saudari. Saudara perempuan. Itu Nakimah misalkan, maka Nakimah bukan ahli waris, bukan ahli warismu ya. Jadi semua bibi itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu cuma paman. Juga ada paman bukan ahli waris apabila paman dari ibu ya, paman dari ibu itu bukan ahli waris. Jadi misalkan nih, ibumu punya saudara laki-laki, itu kan pamanmu. Mahmudi misalkan contohnya Mahmudi, maka Mahmudi itu bukan ahli warismu walaupun itu paman, karena itu paman dari ibu. Tapi yang paman yang ahli waris paman dari ayah. Jadi misalkan ayahmu punya saudara laki-laki, ada gak? Iya, siapa namanya? Muhammad ya. Maka Muhammad adalah ahli waris. Kalau kamu meninggal maka Muhammad dapat warisan. Lebih tinggi mana antara suami dengan paman? Ya, lebih tinggi suami. Suami itu mendapatkan 1/2 harta. Jadi kalau harta yang ditinggal istri itu 2M, maka 1M-nya punya suami. Kalau punya anak laki-laki maka suami dapat 1/4. Jadi 500 juta. Nah, itu kurang lebih 2/3-nya kemana Ustaz? Diambil anak. Jadi anak laki-laki itu sangat menguntungkan sekali. Sangat banyak hasilnya. Ya. Kemudian ahli waris selanjutnya adalah ibnul ammih lil ab. Ya, ini lupa saya tadi ngapus. Ibnul ammih lil ab bisa digambarkan nih, ibnul ammih lil ab. Ya, bisa tergambar. Anak dari paman seayah.
Jadi paman seayahmu itu punya anak. Ya, kita kan sudah menjelaskan tadi amun liab seperti apa. Jadi bapakmu itu punya saudara seayah. Nah, saudara seayah bapakmu itu punya anak lagi. Anak dari saudara, dari paman seayahmu itu termasuk ahli waris ya, bisa dikira-kira ya. Wazauju, ini suami ya, gampang mah suami ya, nggak ngerti suami berarti siapa yang meninggal. Kalau suami ya istri ya, kalau istri meninggal punya suami maka suaminya termasuk ahli waris. Wal mu'tik, kemudian ahli waris selanjutnya adalah mu'tik. Mu'tik ini orang yang memerdekakan budak ya. Misalkan nih saya punya budak namanya Zaid. Kebetulan di satu kesempatan saya merdekakan Zaid, saya bebaskan Zaid. Nah sekarang yang saya sebutkan tadi, kalau Zaid saya merdekakan berarti walaknya punya saya, gelarnya punya saya. Dimana kalau Zaid di kemudian hari meninggal dunia, maka termasuk dari ahli warisnya adalah saya. Saya ini statusnya adalah mu'tik, orang yang telah memerdekakan budak. Jadi orang yang telah memerdekakan budak ini mendapatkan warisan dari budak atau mantan budak yang dia merdekakan, dia bebaskan. Ya, bisa dipaham. Jadi kalau saya punya budak namanya Zaid, di kemudian hari Zaid meninggal dunia, maka termasuk ahli warisnya adalah saya yang berstatus mu'tik atau orang yang telah memerdekakan budak. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Jadi kita hanya membahas bagian dari ahli waris laki-laki. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.